Tuhan-Tuhan itu muncul sesuai dengan sugesti masing-masing, keyakinan masing-masing. Jadi yang berburu ini rata-rata yaitu menyembah benda-benda yang menenteramkan. Orang Jawa dulu ya keris, ya tombak, ya apapun yang dianggap menenteramkan saat itu. Di situ timbullah kekuatan. Kekuatannya sebenarnya dari pikiran. Ingat Sang Buddha mengatakan pikiran adalah pelopor. Ya. Nah ini. Jadi yang berburu, terutama yang di Afrika tuh karena hidupnya berburu, maka kepercayaan mereka berbeda loh. Ada voodoo, ada apa ya kan? Ada yang mengagungkan apa itu kondisi tertentu, apa itu taring, misalkan taring harimau, terus ininya gajah itu apa namanya? Gading. Kalau belalai kan busuk, gading dibikin jimat. Sampai sekarang di Thailand juga ada loh amulet dari gading, mahal kalau sampean ini ya, karena mahal, langka, dan itu dapat dari Bante kesaktiannya di situ. Anda kan jadinya yakin beneran tuh ya. Saya pernah satu cerita, dulu saya ikut Pak Baja, pernah dengar Bante Kamsai yang dari Thailand. Nah Bante Kamsai saat itu saat saya Pak Baja pertama kali, beliau masih belum Mahathera kalau nggak salah. Nah itu beliau cerita, ada seorang biku di Thailand. Jadi mamaknya ini pesan kepada si biku. Karena di Thailand kan terkenal banyak relik ya. Si mamaknya ini pesan, nak tolong bawakan relik giginya Sang Buddha untuk dipuja di rumah. Akhirnya sang biku ini pulang, tapi dia lupa untuk membawa relik gigi. Apa yang dia lakukan? Bukan beli gading, malah lebih parah lagi. Dia ambil gigi anjing yang sudah meninggal. Benar, itu Bante Kamsai yang cerita. Diambil giginya, ya, kemudian ditaruh, kasih ke maknya. Dibikinkan tuh wadah setupa, dikasih di altar. Dipuja oleh mamaknya, tetapi ingat, mamaknya memujanya kan nggak tahu kalau itu gigi anjing. Konsentrasinya adalah memuja Sang Buddha. Maka di situ ada kekuatan katanya. Ketika ada orang kerasukan, mamaknya datang itu udah ketakutan, sujud-sujud ke mamaknya. Katanya mamaknya ini pemeluk agama Buddha yang taat. Mamaknya ditanya, ya ini karena berkat saya memuja relik giginya Sang Buddha. Jadi Bante yang bersangkutan, kata Bante Kamsai ini, ya senyum-senyum, mau dibilang itu giginya anjing nanti mamaknya kecewa. Jadi di situ sebenarnya kemampuan itu, kekuatan muncul dari diri kita. Makanya sekarang kan banyak relik bersebaran ya. Relik-relik bersebaran. Padahal relik itu kalau reliknya Sang Buddha ya cuma berapa. Bahkan ada juga biksu kalau dia sakit, banyak konsumsi obat, kalau dikremasi itu tulangnya ada yang biru-biru juga. Nah kalau kita sudah yakin, wah itu misalkan reliknya Bante Gunasiri misalkan ya kan, terus kita puja-puja benar-benar, ya memang ada kekuatan. Kekuatannya dari mana? Bukan dari relik itu, tetapi dari bakti kita sebagai seorang upasaka upasika. Ya. Jadi di situ loh munculnya jimat, munculnya kekuatan-kekuatan itu terhadap pola pikir kita sendiri. Pola hidup kita bagaimana, pola pikir ketuhanan itu nanti yang menentukan. Jadi jangan disalahartikan ya. Punya kekuatan enggak? Punya. Karena kekuatan pikiran itu luar biasa. Anda meminta keajaiban kepada orang yang memuja Namo Amitabha juga punya kekuatan mereka. Saya juga punya cerita, dulu ada seorang suhu waktu saya lupa namanya suhunya. Ya di Gadok sini loh. Di Gadok ya. Saya ikut Pak Baja di Gadok, kemudian suhunya itu bercerita. Ada seorang umat, dia itu suka nianfo Namo Amitovo, tapi bacaannya itu salah. Nah, bacaannya salah tapi dia yakin. Bahkan dia itu bisa memiliki keajaiban-keajaiban kecil. Begitu dikasih tahu bahwa bacaannya salah, dia akhirnya muncul keraguan-raguan. Bahwa bacaan saya salah. Akhirnya dibenerin lagi, tetapi sudah tidak seyakin dulu. Akhirnya apa? Keajaibannya juga hilang.
yang dulunya bisa menyembuhkan orang sakit, nggak bisa lagi. Nah itu loh, jadi pikiran itu adalah penentu. Ya, pikiran kita yang menentukan. Kalau pikiran kita adalah bodoh amat, ya sudah. Pantangan-pantangan orang Jawa juga demikian. Orang Jawa itu ribet sekali loh. Ya, beneran orang Jawa itu ribet. Saya nikah, ya yang sudah saya ceritakan, dengan orang Cina itu nggak boleh. Karena dulu Brawijaya runtuhnya Majapahit ya karena Raden Patah itu keturunan Jawa dan Cina, membuat Majapahit runtuh. Nah, akhirnya apa? Pikiran saya bagaimana mengkondisikan itu. Ya, kalau pikirannya oh iya ya nikah sama ini nanti sial, ya bakal sial. Tapi apa? Saya tidak percaya itu semua. Ya, habis waktunya. Kita lanjut nanti. Oke ya. Karena harus on time kita. Baik, nanti kita lanjut di jam 3 ya. Tetap nanti kita masih pada